Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman, saudara-saudara, sahabat Kanalkong, beberapa hari ini alhamdulillah suara alarm sudah agak berkurang dan pengumuman di speaker sebelah juga mulai surut ya. Alhamdulillah, moga-moga ini sebuah pertanda baik dari kemajuan keadaan yang menggalaukan. Apa acara Anda pagi hari ini? Saya bersyukur ya, kadang-kadang tiba-tiba ada teman yang punya rencana bagus, menanyakan, Kong bisa begini-begini, oke, silakan. Nanti kita bicarakan ya gimana. Jadi artinya kita setiap saat mencoba mencari sesuatu untuk dikerjakan. Kalau kita terjerat dalam rutinitas seperti ini dan tidak melakukan apa-apa, ya sudahlah. Semuanya tidak akan memberi arti apa-apa dan kita mungkin bisa menjadi kalau sedih, bosan, macam-macam. Nah, dengan inisiatif baru, ide-ide baru yang mungkin sebelumnya tidak terbayangkan, tetapi ketika kita berkomunikasi, mengkomunikasikan gagasan yang mungkin itu mustahil ya. Saya sering mempunyai hal yang di dalam pikiran saya, apa yang mungkin ya. Nah, kita coba saja, toh nggak ada ruginya kalau ini, tapi yang penting rencana itu sudah ada dan kita lakukan. Itu lebih baik daripada kita mempunyai sesuatu kemudian kita biarkan lewat ya, kemudian belakangan kita mengingat-ingat lagi itu nggak ketemu. Ini ngomong apa? Ini ngomong sesuatu yang bahwa setiap saat kita merencanakan sesuatu yang baik dan bermanfaat, itu saja. Karena agama juga mengajarkan kan, kalau kita mempunyai niat baik belum dilakukan sudah diberi catatan 1. Tetapi kalau sudah dilakukan catatannya 2. Nah, itu kalau yang baik. Kalau yang buruk, yang jelek gitu, belum dilakukan nggak dicatat, tapi sesudah dilakukan baru dicatat. Nah, tapi siapa yang mau bikin sesuatu yang buruk kecuali orang yang buruk? Teman-teman, topik saya ini sebetulnya bukan ini sih ya, cuman tadi terlintas sesuatu yang tiba-tiba baru ya. Oh, saya rubah deh. Yang ingin saya bahas sekarang adalah begini. Malu berbuat baik. Nah, tuh ya. Tagline-nya mentertawakan diri sendiri. Jadi ini bukan ngerasani orang, tapi kadang-kadang saya sendiri ya, untuk melakukan sesuatu yang baik itu malu. Nah, kalau Anda pernah melakukan, ya mari kita tertawa bersama. Kok bisa begitu ya? Contohnya begini, ketika jalan ya, kita melihat sesuatu yang tergeletak di pinggir atau di tengah jalan, tidak pada tempatnya. Entah itu kotoran apa deh. Padahal di situ ada tempat sampah ya. Nah, ya. Apalagi kalau Anda sedang berpakaian keren tuh ya. Pertanyaan saya, katanya Sule, siapa yang bilang? Oh, bukan Sule, siapa itu? Lawak yang rambutnya kaku itu, Pertinyi ini, ya, itu ya. Apakah Anda tidak malu membungkukkan badan, memungut sampah itu lalu membuang ke tempatnya? Ini Pertinyi ini. Jadi ini yang menjadi awal dari, oh iya ya, aneh ya, orang mau berbuat baik saja kok
malu. Nah, tuh. Kadang-kadang berbuat tidak baik, tidak malu. Nah, apa ini? Nah, gitu. Ada banyak contoh lain sebetulnya. Misalnya begini, kita jotaan. Apa ya? Bahasa hariannya siwak. Siwak itu ya wis sembuh ya. Kalau bahasa Jawa ya nggak wawuh. Nah, gitu ya. Waktu kecil, kalau sudah dewasa seperti ini nggak mungkin dah nggak wawuh jodak itu kan nggak mungkin, kecuali kalau memungkinkan. Kadang-kadang walaupun sudah tua ya masih bisa berbuat seperti itu loh. Jadi gini, ketika kita jodak satru nggak wawuh itu ya, terus ketemu orang yang bersangkutan, ayo siapa yang nggak malu menyapa duluan? Nah itu kan ya, jadi teman-teman ya, berbuat baik, berbuat itu kadang-kadang juga hambatannya bukan dari apa ya, tapi dari diri sendiri. Kadang-kadang kita malu melakukan hal yang baik, tetapi ketika kita tidak ingin terdorong melakukan hal yang tidak baik, justru kita tidak malu. Nah, rentetannya panjang sekali, tentu kan kita bisa mengatakan apa sih yang baik, yang tidak baik, kan kita sudah punya catatan-catatan, ada punya referensi dalam diri kita. Oh ini nggak baik ini. Tapi kenyataannya seperti itu ya, gimana? Nah itu dia. Jadi apa ya? Ini memang menjadi semacam apa? Hal yang harus direnungkan, dan untuk mendobrak itu ya itu tadi, kita harus memiliki keberanian. Saya banyak belajar dari ini sih, contoh-contoh dari cerita-cerita, kisah-kisah ya, memperoleh inspirasi dari sana. Dan apa ya, terutama dalam keseharian itu kan ya, kadang-kadang kita belajar dari orang lain itu juga perlu, dan ya sangat perlu, bukan hanya perlu ya. Kenapa? Ya itulah, kita tidak perlu malu melakukan suatu hal yang ini. Saya minta maaf itu ya, kan baik, tapi kan malu kita. Ya, seperti itu ya. Kemudian ya sudah, itu kalau ditambah rentetannya panjang ya banyak sekali. Nah, sahabat-sahabat, sebetulnya kalau Allah itu kan bukan, maksudnya begini, kemarin saya menemukan sebuah hadis gitu ya, al-haya'u minal iman. Nah, jadi malu itu sebagian dari iman. Artinya rasa malu itu menjaga kita menjauhi keburukan. Nah, kalau kita jauh dari keburukan berarti kita masih mengikuti pedoman. Nah, pedoman kita ya sudah, karena kita orang yang berkeyakinan itu tadi. Nah, lalu berpikir agak makro, agak makro ya. Kenapa sih korupsi itu banyak terjadi? Ya, gampangannya yaitu tadi, kalau ingin korupsi itu tidak terjadi, ya pendidikan rasa malu ini yang harus dimulai dari sejak dini. Jadi kenapa orang korupsi? Ya karena yang melakukan nggak punya malu, ya, atau dia tidak merasa bahwa walaupun dia orang lain nggak tahu, Tuhan tahu. Nah, pemikiran bahwa tuh orang lain nggak tahu, Tuhan tak tahu, tapi nggak malu, itu kan godaan bagi iman. Jadi ketika dia tetap melakukan saja, kan berarti imannya kondisinya bagaimana? Itu dia. Jadi al-haya'u minal iman. Ya, jadi kalau ukurannya malu itu
eh, semua referensi patokan-patokan tentang suatu nilai itu ya sebagai seorang beriman ya hanya satu, Al-Quran dan Sunnah Rasul itu tadi ya. Kalau apa yang diperintahkan Allah ya kita langgar ya mestinya takut dan malu kan gitu ya. Lalu nah kembali lagi pada sebenarnya minggu ini ya ini kan hari Ahad ya, Ahad. Selama pandemi ini kan semua hari jadinya hari Minggu karena kita kuliah misalnya dari rumah ya, jadi terus ke tempat-tempat tertentu juga apa ya makin terbatas. Dalam kondisi seperti itu loh, kita ini kan perlu pinter-pinter cari solusi ya. Supaya apa? Supaya hari-hari itu hari kita itu tetap terisi ya, lalu memiliki arti. Nah itu dia ya, selalu ada cara sih ya, selalu ada cara, cuman itu tadi ada keberaniankah kita menempuh cara-cara yang baru ya. Terus yang kedua, apakah kita kalau dihubungkan dengan malu tadi ya, apakah kita tidak malu melakukannya itu ya? Ya banyak sebenarnya orang-orang yang memiliki keberanian dan keyakinan itu banyak bisa melakukan sesuatu, cuman yang menghambat yaitu tadi ketiadaan keberanian dan gengsi. Nah gengsi tadi, gengsi, oh malu kan gengsi ya. Gengsi itulah yang membatasi gerak seseorang bahwa apa ya? Ya tadi sudah saya beri contoh ya. Itu. Baik teman-teman, ini beberapa hari ini ada teman yang punya apa keinginan membangun sebuah sudut baca. Oke. Selama saya bisa membantu ya oke, saya bantu dan alhamdulillah ada saja yang bisa saya perbantukan untuk membantu itu tadi. Nah ini bukan karena kemampuan saya sendiri, ketika saya ingin membantu ternyata ada bantuan yang bisa saya gunakan untuk membantu. Itu luar biasa kan di situ ya. Alhamdulillah ini sedang saya siapkan dari teman-teman komunitas ya. Nah, ada dua yang ingin memulai kegiatan, kemudian butuh sesuatu yang untuk memulai. Oke, alhamdulillah bisa saya bantu. Hanya kemarin kan terhalang oleh protokoler yang begitu rupa ya. Sekarang tidak tahu ini, tapi tidak apa-apa selama kita tidak melanggar, tidak rame-rame, tetap 3M tadi ya, masker, menjaga jarak, dan apa itu yang satunya apa ya 3M itu memakai masker. Ini cucu saya masih tidur. Oke, itu nggak masalah ya. Ada yang mau PPL di sini, oke, kita atur, kita bikin program yang memberikan manfaat bareng-bareng. Untuk Anda bermanfaat, untuk kami juga bermanfaat dan memberi nilai tambah. Itu saja. Alhamdulillah selalu ada, walaupun tempat saya tersembunyi seperti ini, masih ada saja yang ngopeni. Ngopeni itu ya memperhatikan, mendatangi, berkomunikasi, ya pokoknya melibatkan itu kan ya. Dan kemarin ada yang membuat video bagus sekali untuk lomba dan moga-moga saya doakan menang. Moga-moga kalau menang wah prestasi yang bagus kan ya. Saya kira begitu. Mari kita
cari sesuatu yang bisa mengisi hari Ahad pagi ini dengan lebih bermanfaat ya. Kalau harus keluar rumah, ya nggak apa-apa. Sejauh Anda tidak melanggar protokol. Tidak melanggar protokol dan mematuhi aturan. Ya. Selamat pagi, sahabat-sahabat kanal Kung. Tetaplah bersama saya, kami, untuk refresh pemikiran-pemikiran dan apa saja yang perlu kita refresh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.